Amin. Yang terberkati, silakan buka hatimu untuk dengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Haleluya. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, puji syukur. Seperti apa yang saya katakan tadi, kita akan melihat firman Tuhan. Mazmur 109, mulai ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kitab Mazmur yang kita akan baca ini dengan perikop doa seorang yang sedang kena fitnah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu terkasih agak lemah, drop, sakit hati karena difitnah oleh mulut-mulut orang yang menjahati engkau, doa-doa ini akan menyembuhkanmu. Pelayanan doa ini hadir juga khusus untuk melayani Anda yang sedang sakit. Bukalah hatimu, renungan firman ini akan berbicara di dalam hati masing-masing, dan setelahnya kita akan diubahkan menjadi pribadi yang mengampuni, pribadi yang kuat, pribadi yang sehat-sehat. Baik, saya bacakan kitab Mazmur pasal 109, mulai ayat 2 sampai ayat yang kelima. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Ada tertulis, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Kalau engkau sakit karena mulut orang lain, ayat ini cocok banget buat engkau. Seperti Tuhan sedang berbicara, stop engkau membuat hatimu luka hanya karena mulut-mulut orang fasik, ya, mulut penipu yang terenganga terhadap engkau. Meskipun engkau hari ini mengalami situasi yang engkau merasa jengkel karena ada mendengar lidah dusta, alias apa bahasa kininya, hoax atau fitnah. Jangan engkau lemah. Jangan engkau membiarkan dusta ataupun mulut penipu yang terenganga terhadap engkau membuat engkau lemah lantas engkau sakit. Yang rugi kita sendiri. Ayat 3 masih mengatakan, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Mungkin saudara mengalami ini. Kenapa sih aku diserang orang? Kenapa sih mereka nggak berhenti ngomongin saya? Aku sudah begini begono, kenapa sih mereka nggak pernah puas? Ya, karena memang mulut orang fitnah itu tidak ada puas, seperti hati yang tidak ada ujungnya, penuh dengan keserakahan, selalu mau menjatuhkan, menjelekkan orang lain. Bagaimana sikap kita, Bapak Ibu sekalian? Ya, tetaplah berbuat kasih. Sekalipun orang menuduh engkau, tetaplah mendoakan mereka. Orang menjelekkan engkau yang busuk-busuk, tetaplah untuk berpikir yang baik. Karena firman selalu mengajar kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kasih. Ya, padahal saya udah berbuat kasih kepada mereka, tapi mereka menuduh aku. Biarpun demikian, firman Tuhan ajarkan, tetaplah doakan mereka. Jadi sikap-sikap ini adalah sikap-sikap ajaran Tuhan yang tercatat di dalam ayat yang keempat. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku membalas tidak, sedang aku menggerutu tidak, sedang aku sakit hati tidak juga. Itu perasaanmu, itu tipu muslihat dosa. Itu adalah rancangan iblis. Waktu engkau mengalami fitnah, lantas engkau balas dengan kejahatan, itu bukan rancangan Tuhan. Mau tahu rancangan Tuhan buat kita? Ini, mendoakan mereka. Keren sekali. Kalau ada senjatanya orang percaya, ketahuilah senjata orang percaya adalah doa.
bukan balas dendam, bukan gadah, bukan besi, bukan tongkat, bukan kekuasaan, bukan kehebatan, bukan backing, bukan. Senjata orang percaya adalah doa. Kita melihat ayat yang keempat, udah berbuat kasih tapi dituduh, difitnah. Coba berbuat baik, disalah mengerti. Apakah Tuhan mengajar kita membalas? Apa Tuhan mengajar kita pahit hati? Tidak. Tuhan mengajar kita, doakan mereka. Karena senjata orang percaya adalah doa. Ketika rame-rame, jadikan status, ya, kata-kata ini luar biasa. Senjata orang percaya adalah doa. Sekali lagi, senjata orang percaya adalah doa. Ayat 5, masih mereka mengalami kejahatan, padahal udah berbuat baik. Saudara mungkin ngalami, saya ngalami. Saya bahkan sering ngalami ini. Udah berbuat baik, kebaikan diganti kejahatan. Air susu dibalas air tuba. Kasih dibalas kebencian. Persis yang tercatat di dalam ayat yang kelima dari kitab Mazmur 109. Apa yang tertulis? Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan. Dikasih kebaikan, dibalas kejahatan. Itulah manusia. Itulah orang yang berdosa. Itulah keadaan dunia. Maka senjata orang percaya adalah doa. Doa, seperti pujian tadi, doa bisa mengubah segala sesuatu. Padahal aku udah berbuat kasih kepadanya, tapi ditukar dengan kebencian. Tetaplah berdoa. Perhatikanlah hatimu. Jangan sampai hatimu membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi jangan sampai saudara orang benar, anak Tuhan, menjadi jahat oleh karena dijahatin. Itu karakternya Joker, teman baiknya Batman dalam produksi film Marvel. Tapi kita kan orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan Yesus. Sekalipun dijahatin, difitnah, tetaplah berdoa. Karena doa itu menyembuhkan, doa itu memulihkan. Ketika rame-rame, doa itu menyembuhkan, doa itu memulihkan. Puji syukur, puji syukur. Hari ini saya melihat Alkitab ini semuanya menjadi hidup dan menjadi rema. Berkat Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Demikianlah firman juga, ini hidup sampai selama-lamanya. Barang siapa percaya pada Tuhan Yesus, mereka tidak binasa. Mereka menjadi ciptaan yang baru dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Demikianlah kasih Bapa kepada dunia. Kita semua sebagai anak Tuhan, hiduplah dalam kasih. Waktu engkau disakitin, tetaplah berbuat kasih. Waktu engkau dibenci, tetaplah mengasihi. Waktu engkau dijahatin, doakan mereka dan jangan menyimpan dendam. Sekalipun engkau mengalami lembah kekelaman oleh karena manusia merancangkan yang buruk, percayalah Tuhan Bapa yang baik, Dia merancangkan masa depanmu yang penuh harapan. Dan rancangan Tuhan yang jadi buat hidup kita orang percaya bukan rancangan manusia. Manusia boleh merancangkan yang buruk, merencanakan yang jelek, tapi yang menentukan Tuhan, yaitu mendatangkan hari esokmu yang penuh dengan harapan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu terkasih, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah semua itu dengan doa di dalam kasih. Kita maju berikutnya, saya ajak Bapak Ibu terkasih melihat kitab suci perjanjian baru yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5, mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, saya akan baca selanjutnya dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Puji syukur, puji Tuhan. Di sini firman Tuhan suruh kita perhatikan. Apa itu?
perhatikanlah. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi orang percaya, saudara dan saya, keluarga Kristen, anak Tuhan Yesus, rekan-rekan hamba Tuhan. Senang sekali saya kalau saudara update live-nya Pastor kemarin on location, gimana saat Pastor mengundang rekan-rekan hamba Tuhan sekota Makassar. Infonya sih yang datang itu kurang lebih 200. Puji syukur ya. Makanan juga yang tersedia berlimpah-limpah. Terima kasih semua panitia yang sudah mendukung planning ini, dan juga rekan-rekan hamba Tuhan. Kami kemarin ketemu, sekalipun ada yang pernah ketemu lama, teman lama, ada yang baru ketemu, tapi kemarin saya mau kasih satu statement, hamba Tuhan di Makassar itu baru ketemu kemarin, so rasa saudara. Hore. Pastor juga ada langsung mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke gereja-gereja, ya, dan juga Pastor mendapat kesempatan diundang untuk bisa sekiranya nanti di bulan Januari mengisi acara Natal bersama pendeta hamba Tuhan sekota Makassar. Se-welcome itukah mereka dengan pelayanan kasih ini? Se-lampu hijau itukah ya rekan-rekan hamba Tuhan di Makassar untuk kesatuan hati, unity? Aduh, senang banget suasana itu. Saya senang banget karena jujur suasana kumpul hamba Tuhan satu kota itu tidak terlalu sering. Tapi mereka berkata kemarin, apa yang terjadi, apa yang Pastor sharingkan, doa-doa yang kita naikkan, mereka harap itu bisa berkelanjutan di kota Makassar. Yes, kerinduanku, visi yang Tuhan kasih, ada unity, supaya ada urapan Tuhan terjadi satu kota, terlaksana di Makassar, puji Tuhan. Lalu kemarin malam, wah kalau saudara ngikutin update bagaimana kemarin malam Pastor melayani di ibadah dan doa, puji syukur ada berbagai kesaksian ya, tapi yang pasti selain mereka datang berdoa menyembah Tuhan Yesus dan juga dengar firman Tuhan, didoakan dan banyak yang terberkati, banyak sekali yang rindu untuk ketemu Pastor Andy dan foto-foto. Puji Tuhan sampai Pastor keluar di jalan-jalan menyapa, wah sangat terharu sekali. Terima kasih orang percaya di kota Makassar, dan ada yang datang dari Tator, ya, Bone, Pare-Pare, barangkali gitu Palopo. Saya tidak terlalu ingat semua nama-nama daerahnya, tapi saya terima kasih dan merasa sangat bersyukur ya, dan rasanya ini semuanya saya tidak layak. Tuhanlah yang melayakkan saya bersyukur sama Tuhan Yesus, ya. Oleh sebab itu, apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan lewat doa dan pelayanan ini dijaga, ya. Jaga hatimu, jangan sampai hanya karena mulut orang fitnah, mulut orang yang terenganga, mulut penipu membuat engkau luka hati, sakit, luka dalam, nanti malah sakit-sakitan. Ya rugi siapa? Rugi diri sendiri. Jadi perhatikan supaya jangan ada di antara kita yang membalas jahat dengan yang jahat, tapi usahakanlah senantiasa berbuat baik. Usahakan, jadi berbuat baik itu diusahakan, bukan iseng-iseng ya. Berbuat baik itu diusahakan. Usahakanlah berbuat baik terhadap semua orang, termasuk kepada orang-orang yang menjahatin kita. Ya, ayat 16, bersuka citalah senantiasa. Yes, bersuka cita senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa sekalipun difitnah. Tetaplah berdoa. Sekalipun hari ini Bapak Ibu divonis dokter lagi ada sakit, tetaplah berdoa. Sambil apa? Sambil ayat 18,
sambil mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji syukur, puji Tuhan, ya. Tetaplah berdoa sambil mengucap syukur, ya. Doa yang manjur itu adalah doa disertai apa? Ucapan syukur. Sekali lagi, doa yang manjur itu adalah doa yang disertai dengan ucapan syukur. Mari, anak-anak Tuhan Yesus, perhatikanlah perkataan ini. Arahkanlah telingamu kepada ucapan firman Tuhan ini. Ya, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah ini firman di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, karena firman inilah yang menjadi kehidupan bagi kita semua dan kesembuhan bagi tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat sabda firman Tuhan Yesus. Dan saya percaya firman yang kita dengar ini sudah memberkati dan menyembuhkan kita. Sekarang saya mendoakan setiap Bapak Ibu yang terkasih, yang sakit, terimalah kesembuhan. Karena doa ini adalah doa kesembuhan bagi orang-orang sakit. Angkat tanganmu dan berkata, saya terima kesembuhan. Ucapkan, saya terima kesembuhan. Ucapkan sekali lagi, saya terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan di tubuh Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur, puji Tuhan. Seperti banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi di hari kemarin, bagaimana ada orang yang cancer, lewat doa, stop. Penyebaran sel-selnya berhenti. Dan banyak kesaksian-kesaksian terjadi lewat doa. Karena doa disertai dengan ucapan syukur, itu manjur banget. Dan bahkan tadi waktu berdoa, saudara-saudara, saya percaya ada banyak di antara saudara-saudara Bapak Ibu terkasih yang mengalami lawatan kasih Tuhan lewat doa. Yes, be healed in Jesus' name. Be clear in Jesus' name. Sel cancer, sel tumor itu mati dalam nama Yesus. Penyumbatan, penyempitan, ada gangguan di mata, katarak, fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi liver, clear, heal, normal, pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, darahmu, ada darah Yesus yang mengalir, menguduskan, menyehatkan, dan menyembuhkan. Puji syukur, darah Yesus, darah yang menguduskan. Puji syukur, darah Yesus berkuasa melindungi, memproteksi engkau dari segala yang jahat. Puji syukur, tubuh, jiwa, roh kita semuanya dibasuh oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, sehingga hari-hari ini kita menjadi umat yang kudus karena darah Yesus benteng kita, dan kita menjadi pribadi keluarga yang lebih daripada pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Wow, doa yang luar biasa yang Tuhan ajar lewat pengurapan Roh Kudus baru saja. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu dan urapan yang kami terima saat ini. Kami semua terberkati, dan yang sakit-sakit menerima urapan aliran kesembuhan. Dan semua orang yang berdosa, Bapak Ibu sekalian, saya mengundang engkau sekalian yang berdosa, yang ada hidup dalam kegelapan, yang sedang putus asa, buka hatimu saat ini. Datang kepada Tuhan Yesus, terimalah Dia sebagai juru selamatmu, satu-satunya untuk kehidupanmu dan kekekalanmu. Kalau engkau bersalah, engkau berdosa, akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka saat ini oleh kasih-Nya Tuhan hadir dan meluruskan segala jalan-jalanmu. Jika kau mengaku dosa-dosamu, Tuhan setia dan adil, Tuhan akan mengampuni engkau dan sucikan dari segala pelanggaran, dan menjadikan engkau ciptaan yang baru, dan mengampuni segala dosa-dosamu. Puji syukur, terjadi pertobatan massal,
terjadi keselamatan massal hari ini karena ada ribuan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus memberi diri. Haleluya. Dan saudara-saudara, semisal di balik